Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas, topik yang akan kita bahas yaitu tentang akurat ya, yaitu yang akan kita bahas akurat bagian yang ke-11 tentang aktiva tetap atau fixed asset. Nah, sebelum kita bahas, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas yang belum menonton video akurat bagian pertama sampai yang ke-10, nah silakan ya ditonton videonya di channel ini, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan ya di-subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, apa itu aktiva tetap? Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf kelima menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual ya dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, inilah definisi aktiva tetap menurut PSAK nomor 16. Oke? Nah, sebagai contoh aktiva tetap ya, misalnya seperti tanah ya, gedung, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas, saya kira kalian sudah mempelajari tentang aktiva tetap ini pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya. Nah, silakan diulang-ulang kembali supaya Anda lebih paham ya tentang aktiva tetap ini secara lengkap. Jadi, untuk pertemuan kali ini, untuk aplikasi akurat, kita di sini memfokuskan bagaimana cara kita untuk membuat daftar aktiva tetap di dalam akuratnya. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh daftar aktiva tetap yang akan kita buat ya. Nah, dari daftar ini ya, ada nomor aktiva tetapnya, kemudian ini adalah nama aktiva tetap ya. Kemudian ini HP atau harga perolehan ya untuk aktiva tetap. Kemudian NR ya, nilai residu atau nilai sisa. Kemudian yang ini adalah umur ekonomisnya ya, masa manfaatnya. Kemudian yang ini adalah tanggal beli dan juga tanggal pakai. Dan ini adalah jumlah unit aktiva tetap. Dan yang ini adalah metode penyusutan aktiva tetap. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas ya pada mata kuliah akuntansi ya, kalian sudah mempelajari tentang metode penyusutan aktiva tetap. Jadi ada banyak metode, tetapi untuk contoh kali ini kita akan menggunakan metode straight line method atau metode garis lurus. Itu ya. Nah, maka bagaimana cara kita untuk membuat daftar aktiva tetap ini di dalam akurat? Nah, yang pertama, kita akan membuat kelompok aktiva tetapnya. Ya. Nah, dari contoh kita ini kita bisa bagi dalam beberapa kelompok ya. Nah, yang pertama tanah ya. Kemudian yang berikutnya aktiva tetap kelompok gedung ya. Kemudian ada kelompok kendaraan. Nah, kelompok kendaraan ini itu untuk mobil dan motor. Ya. Kemudian ada kelompok peralatan ya. Nah, kelompok peralatan ini itu untuk laptop dan printer. Gitu ya. Jadi ada kelompok tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Nah, maka cara membuat kelompok aktiva tetap, kita masuk ke dalam akurat. Nah, pada menu yang di atas ini kita pilih menu daftar, kemudian aktiva tetap, kemudian
tipe aktiva tetap pajak. Ya, kita klik. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita klik tombol baru. Nah, perhatikan ya. Yang pertama di sini tipe aktiva tetap pajaknya kita buatkan untuk yang pertama adalah kelompok tanah. Nah, kemudian pada bagian metode penyusutan pajak ini, di sini kita pilih metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan. Nah, karena tanah ini adalah tidak bisa disusutkan, maka di sini kita pilih adalah tidak terdepresiasi. Nah, selanjutnya estimasi umur pajaknya adalah 0 ya. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita klik lagi tombol baru. Nah, dari contoh kita ini kita buat kelompok gedung ya, kelompok gedung. Maka kita buatkan tipe aktiva tetap pajaknya adalah gedung. Nah, metode penyusutannya kita pilih adalah metode garis lurus. Nah, kemudian estimasi umur pajaknya dari contoh kita ini untuk gedung kantor ya, yaitu umur ekonomisnya 20 ya. Jadi kita buatkan ya estimasi umur pajaknya adalah 20 tahun ya. Kemudian enter. Nah, maka di bagian tarif penyusutan pajaknya akan tampil 5% otomatis ya. Nah, 5% ini berasal dari 100 dibagi 50 ya. Maka dia dapat 5%. Oke. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Kemudian kita klik lagi tombol baru. Nah, selanjutnya kita buatkan kelompok kendaraan. Nah, metode penyusutan yang kita gunakan metode garis lurus. Nah, kemudian estimasi umur pajak untuk kelompok kendaraan ya. Dari contoh kita ini, kendaraan itu ada 2 ya, mobil dan motor. Nah, maka di sini untuk mobil 15 ya umur ekonomisnya. Ya, Vario itu umur ekonomisnya 10. Jadi di sini kita ambil nilai yang paling tinggi ya, yaitu 15. Nah, maka kita ketikkan estimasi umur pajaknya adalah 15, enter. Nah, maka akan tampil tarif penyusutan pajak 6,67 ya. 100 dibagi 15. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Kemudian kita klik lagi baru. Selanjutnya adalah kelompok peralatan. Nah, metode penyusutannya adalah garis lurus. Nah, kemudian estimasi umur pajaknya dari contoh kita ini ada laptop dan printer ya. Laptop 5 tahun, printer 6 tahun. Jadi kita ambil umur ekonomis yang paling tinggi ya, 6. Nah, maka kita buatkan estimasi umur pajaknya, kita buatkan 6, enter. Nah, maka akan tampil tarifnya 16,67%. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, kemudian kita klik tombol perbarui ya untuk menampilkan semua kelompok aktiva tetap yang sudah kita buat ya. Ada gedung, ada kendaraan, peralatan dan juga tanah. Nah, itulah cara kita untuk membuatnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kelompok aktiva tetap, maka selanjutnya kita akan membuat nama-nama daripada aktiva tetapnya, ya. Yaitu ini ya, tanah, gedung kantor ya, mobil Avanza dan seterusnya. Nah, maka caranya ya, untuk membuat nama-nama aktiva tetap ini, kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kemudian kita klik menu yang di atas ini, menu daftar, kemudian aktiva tetap. Kemudian kita pilih tipe aktiva tetap ya, kita klik. Nah, selanjutnya kita klik tombol baru. Nah, sekarang perhatikan ya. Pada bagian tipe aktiva tetap, kita buatkan nama aktiva tetapnya. Nah, dari contoh kita ini yang pertama adalah tanah ya. Kita ketikkan untuk tanah. Nah, kemudian tipe aset tetap pajaknya, kelompoknya adalah kelompok tanah ya. Dan metode penyusutan pajaknya adalah tidak terdepresiasi.
Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Kemudian kita klik lagi tombol baru. Nah, berikutnya dari contoh kita ini adalah gedung kantor, ya. Gedung kantor. Nah, kemudian kita ketikkan tipe aktiva tetapnya adalah gedung kantor. Nah, gedung kantor ini adalah merupakan bagian dari kelompok aktiva tetap gedung, ya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Kita klik lagi tombol baru. Nah, selanjutnya adalah mobil Avanza, ya. Kita ketik mobil Avanza. Nah, ini adalah kelompok kendaraan, ya. Oke. Kemudian kita klik baru. Nah, selanjutnya adalah motor Vario, ya, 125. Ya, kita ketikkan adalah motor Vario 125. Nah, ini adalah kelompok kendaraannya. Kemudian kita klik tombol OK. Klik lagi tombol baru. Nah, selanjutnya adalah laptop Asus, ya. Kita ketik laptop Asus. Nah, laptop Asus ini merupakan kelompok peralatan. Kalau sudah, kita klik OK. Kita klik lagi tombol baru. Nah, selanjutnya printer Canon, ya. Printer Canon. Nah, ini adalah kelompok daripada peralatan. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, kita udah selesai, ya. Kita udah selesai untuk membuat nama-nama aktiva tetapnya, ya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol perbaharui untuk menampilkan semua nama-nama aktiva tetap yang sudah kita buat. Nah, itulah caranya, ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar aktiva tetap ini secara lengkap dan detail, ya. Nah, caranya kita masuk ke dalam Accurate. Maka dari menu yang di atas ini kita klik menu daftar, kemudian aktiva tetap, kemudian kita pilih daftar aktiva tetap. Kita klik, ya. Nah, selanjutnya kita klik tombol baru, ya, yang di atas. Nah, perhatikan, ya. Pada bagian kode aktiva tetap, di sini kita masukkan kode aktiva tetapnya, ya. Nah, dari contoh kita ini, kita buatkan yang pertama adalah FA1, ya, kodenya. Nah, kita ketikkan di sini FA1. Nah, kemudian pada bagian tipe aktiva tetap, kita pilih nama aktiva tetapnya. Nah, yang pertama kita pilih tanah. Kemudian dari contoh kita ini, ya, untuk tanah, ya, tanggal belinya tanggal 1 bulan 5 2022 dan juga tanggal pakainya juga sama, ya. Jadi ini kita samakan, ini adalah tanggal awal neraca, ya, tanggal neracanya. Nah, jadi kita buatkan, ya, di sini adalah tanggal 1 bulan 5, ya. Tanggal 1 bulan 5 2022. Tanggal pakainya juga sama, ya, tanggal 1 bulan 5 2022. Nah, kemudian keterangan ini kita buatkan keterangan tentang tanah. Nah, ini terserah kita, ya. Misalnya kita buatkan adalah tanah ukuran 50 kali 50. Nah, sebagai contoh, ya. Nah, kemudian kuantitasnya adalah 1, ya, sesuai dengan contoh kita ini, ya. Tanah adalah sebanyak 1, ya. Nah, maka kuantitasnya kita buatkan 1. Nah, selanjutnya, karena dia tanah ini tidak terdepresiasi, maka tidak ada umur ekonomisnya, ya. Umur bulan aktivanya tidak ada. Kita kosongkan, ya. Kemudian metode penyusutannya kita pilih tidak terdepresiasi. Nah, kemudian pada bagian akun aktiva, nah di sini kita pilih adalah aktiva tetap untuk tanah. Nah, ini, ya, kita pilih tanah. Nah, kalau sudah di bagian bawah ini di checklist, ya, aktiva tetap fisikal di checklist. Nah, selanjutnya
Di bagian atas ini, di samping umum, ya, kita klik pengeluaran. Nah, pada bagian nomor akun, nah di sini kita pilih yaitu equity opening balancing, ya, opening balance equity, ya. Kita pilih akunnya untuk opening balance equity. Nah, kemudian pada bagian jumlah kita masukkan harga perolehan untuk tanah tersebut. Nah, dari contoh kita ini tanah harga perolehannya adalah 300 juta. Ya. Nilai residunya 0, ya. Nilai sisanya 0. Nah, maka kita ketikkan harga perolehannya di sini adalah 300 juta. Nah, nilai sisanya 0, ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya maka akan masuk pada bagian harga perolehan sebesar 300 juta. Nah, kemudian untuk membuat daftar aktiva tetap yang selanjutnya, ya, karena masih ada, maka kita klik tombol simpan dan baru. Nah, selanjutnya, ya, yang kedua, gedung kantor, ya. Gedung kantor harga perolehannya 200 juta, nilai sisanya 20 juta, ya. Tanggal pakainya sama, ya. Tanggal beli dan tanggal pakai sama, ya. Tanggal neraca yaitu tanggal 1 bulan 5 2022. Ya. Jumlahnya 1 dan metodenya adalah straight line method atau metode garis lurus. Ya. Nah, maka kita masuk ke dalam accurate. Nah, pada bagian tipe aktif tetap kita pilih adalah gedung kantor. Tanggal belinya adalah tanggal 1 bulan Juni, ya. Tanggal 1 Juni 2022. Tanggal pakainya juga sama. Nah, keterangannya ini misalnya adalah gedung kantor, misalnya gedung kantor utama. Kuantitasnya 1, kemudian untuk gedung kantor, ya, umur ekonomisnya adalah 20 tahun, ya. Maka di sini kita ketikkan 20. Nah, metode penyusutan adalah garis lurus. Nah, maka di sini akun aktivanya kita pilih adalah gedung, ya, yang ini. Akun akumulasi penyusutannya kita pilih adalah akumulasi penyusutan gedung, yang ini, ya. Nah, kemudian akun beban penyusutan kita pilih yaitu beban penyusutan gedung, ya. Kita cari ke bawah. Ini, ya, beban penyusutan gedung. Nah, jangan lupa di checklist ini, ya. Di checklist aktiva tetap fisikal, kemudian kita klik pengeluaran. Nah, nomor akun ini seperti tadi, ya, kita pilih adalah equity, opening balance equity. Kita double klik. Nah, jumlahnya di sini adalah harga perolehannya, ya, 200 juta. Enter. Nah, nilai sisanya adalah 20 juta, ya. Di bagian kotak nilai sisa kita ketikkan 20 juta. Nah, kalau sudah, ya, simpan dan baru. Oke. Bentar, ya. Kita klik simpan dan baru. Nah, selanjutnya kita pilih adalah mobil Avanza. Nah, mobil Avanza ini juga tanggal belinya sama, ya. Tanggal 1 bulan Juni. Ini tanggal pakainya juga sama. Nah, keterangannya misalnya adalah mobil tahun, misalnya tahun 2022. Nah, untuk mobil dari contoh kita ini, ya, mobil Avanza adalah sebanyak 1 unit, ya, 1 unit. Nah, maka kuantitasnya adalah 1. Nah, mobil ini dari contoh kita ini, ya, mobil Avanza adalah umur ekonomisnya 15 tahun. Nah, maka kita ketikkan umur bulan aktifanya yaitu 15, ya, 15 tahun. Kemudian metode penyusutan garis lurus. Akun aktivanya kita pilih kendaraan, ya. Akun akumulasi penyusutannya akumulasi penyusutan kendaraan.
Nah, bebannya adalah beban penyusutan kendaraan. Yang ini ya. Checklist aktiva tetap fisikal. Pengeluarannya. Kita pilih opening. Kita pilih opening balance equity. Nah, untuk harga perolehan mobil Avanza yaitu 230 juta. Nilai sisanya 25 juta. 250 juta. Nah, nilai sisanya adalah 25 juta. Nah, kalau sudah simpan dan baru. Nah, selanjutnya kita pilih adalah motor Vario 125 ya. Tanggal beli kita samakan tanggal 1 Juni. Tanggal pakainya juga sama, tanggal 1 Juni. Keterangannya misalnya motor Vario 125 misalnya warna hitam. Nah, ini contoh aja ya. Nah, untuk motor jumlah unitnya adalah sebanyak 1 ya. Sebanyak 1. Kemudian ini untuk motor dia 10 tahun ya. 10 tahun. Harga perolehan 20 juta, nilai sisanya 5 juta ya. Ini metode garis lurus. Ini kita pilih adalah kendaraan. Penyusutannya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutan seperti tadi ya. Beban penyusutan kendaraan. Checklist aktif tetap fisikal. Pengeluarannya kita pilih opening. Opening balance equity. Ini dia untuk harga perolehan 20 juta, nilai sisa 5 juta. Kita ketikkan 20 juta. Nilai sisa 5 juta. Simpanan baru. Nah, selanjutnya adalah laptop Asus. Nah, keterangannya misalnya laptop Asus misalnya Core i3. Nah, untuk laptop jumlah untuk laptop ya, jumlahnya ada sebanyak 2 unit ya, 2 unit. Nah, umur ekonomisnya 5 ya, 5 tahun. Ini sebanyak 2 unit. Umur ekonomis kita buatkan 5 tahun. Metodenya garis lurus. Ini kita pilih. Nah, untuk laptop Asus yaitu untuk akun aktifanya adalah peralatan ya. Peralatan, kemudian akumulasinya akumulasi penyusutan peralatan. Bebannya adalah beban penyusutan peralatan. Kemudian kita masuk ke pengeluaran. Ini kita pilih seperti yang tadi ya. Opening balance equity. Nah, jumlahnya harga perolehan untuk laptop Asus ini ya 6 juta, nilai sisanya 500.000. Kita ketikkan 6 juta. Nah, nilai sisanya 500.000. Simpan dan baru. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, printer Canon. Nah, keterangannya misalnya adalah printer Canon. Misalnya laser ya.
Untuk printer Canon, ini jumlahnya adalah sebanyak 2 unit ya, sebanyak 2 unit. Nah, untuk printer, umur ekonomisnya yaitu sebesar 6 tahun ya. Di sini kita buatkan 6. Metodenya adalah garis lurus. Nah, kemudian aktivanya ini adalah kita buat pilih peralatan, kemudian akumulasi penyusutan peralatan, bebannya beban penyusutan peralatan. Terus kita ke bagian pengeluaran. Di sini kita pilih akun opening balance equity. Nah, untuk harga perolehan printer Canon dari contoh kita ini 4 juta ya. Nilai sisanya 500.000. Ya, 4 juta. Nilai sisanya 500.000. Nah, karena ini adalah daftar aktiva tetap yang terakhir, maka kita klik simpan dan tutup. Nah, kalau sudah kita klik perbaharui. Nah, inilah daftar aktiva tetap yang sudah kita buat secara detail dan lengkap ya. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan atau sudah membuat daftar aktiva tetap secara lengkap dan detail ya. Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam daftar akun apakah nilai aktiva tetapnya sudah masuk atau tidak ya. Nah, kita klik menu daftar, kemudian daftar akun, kemudian kita klik perbaharui ya. Nah, perhatikan di sini ya, untuk peralatan ya. Untuk peralatan sudah ada ya, 15 juta ya. Kemudian ada tanah sebesar 300 juta, ada gedung ya 200 juta, ada kendaraan juga 270 juta. Jadi nilai untuk aktiva tetapnya sudah masuk ke dalam neraca. Nah, tetapi untuk akumulasi ya, seperti ini, akumulasi penyusutan gedung, ya, akumulasi penyusutan kendaraan, nilainya masih kosong, ya. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan untuk beban, ya. Nah, seperti ini. Beban penyusutannya juga masih kosong, ya. Kenapa masih kosong? Karena belum dilakukan akhir periode, ya. Belum dilakukan akhir periode. Nah, seperti yang kita ketahui ya, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas ya di dalam akuntansi ya, untuk menampilkan ya, untuk menghitung nilai akumulasi dan juga bebannya itu dilakukan pada akhir periode ya. Nah, maka caranya, bagaimana caranya untuk mengakhiri periode akuntansi ya, untuk contoh kita kali ini, sehingga nantinya akan menampilkan ya nilai akumulasi penyusutan aktiva tetap dan juga bebannya ya. Nah, untuk mengakhiri periode akuntansi di dalam akurat ya, maka pada menu yang di atas ini ya, kita klik menu aktivitas, kemudian kita pilih periodik, kemudian kita pilih di sini proses akhir bulan. Nah, maka pada bagian periode di sini kita pilih ya periode kapan yang akan kita akhiri ya. Nah, di sini kita pilih adalah bulan Mei. Karena tadi neraca kita ya untuk aktiva tetapnya kita catatkan dimulai dari tanggal 1 bulan 5 ya, 2022. Nah, maka kita akan mengakhiri periode untuk bulan Mei ya, tahun 2022. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka akan tampil di sini keterangannya adalah proses akhir bulan telah selesai. Nah, ini kita klik tombol OK. Nah, kemudian kita klik tombol perbaharui. Nah, perhatikan di sini. Ya. Nah, di sini sudah akan masuk ya. Nilai akumulasi penyusutan gedung sudah masuk ya, sebesar 750.000. Juga akumulasi penyusutan kendaraannya juga sudah masuk 1 juta.
375.000. Begitu juga untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk bebannya, nah ini perhatikan, bebannya juga sudah masuk ya. Beban penyusutan gedung ya sudah masuk nilainya ya, nilai penyusutannya. Nah, itulah cara kita untuk ya melakukan ya akhir periode di dalam Accurate, sehingga dengan tujuan untuk menampilkan nilai penyusutan untuk aktiva tetap dan juga beban penyusutan aktiva tetap. Oke? Nah, itulah dulu ya topik kita kali ini ya tentang aktiva tetap. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga sobat cerdas, saya mau mengingatkan lagi ya, untuk yang ingin melihat video Accurate bagian yang pertama ya sampai bagian yang ke-11 ya, silakan ditonton videonya di channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan ya di subscribe channel ini sehingga berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kita akan kembali berjumpa di topik-topik yang akan datang.